Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini, bersama saya, Syarli Retnosari, kita akan menggali sebuah babak sejarah yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia, yaitu masuknya Belanda ke Indonesia. Penasaran? Ayo kita pelajari bersama. Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, telah lama menjadi tujuan berbagai bangsa di dunia. Tapi, bagaimana kisah tentang kedatangan Belanda di Indonesia? Apa yang terjadi di balik awal mula kolonialisme yang mengubah sejarah bangsa ini? Yuk kita telusuri bersama perjalanan panjang sejarah masuknya Belanda ke Indonesia. Pada abad ke-15, dunia sedang mengalami perubahan besar. Eropa mulai keluar dari era kegelapan dan memasuki zaman penjelajahan. Dengan teknologi pelayaran yang semakin canggih, bangsa-bangsa Eropa mulai mencari jalur perdagangan baru ke Asia yang dikenal kaya akan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Pada awalnya, bangsa Portugis dan Spanyol yang memimpin penjelajahan ini. Pada tahun 1512, mereka tiba di Maluku yang dikenal dengan Kepulauan Rempah-Rempah. Namun, Belanda yang juga tertarik dengan kekayaan yang ada di Asia mulai mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam persaingan ini. Di tahun 1602, Belanda mendirikan sebuah perusahaan dagang raksasa yang dikenal dengan nama VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC diberi hak untuk mendirikan koloni, berperang, dan mengatur perdagangan di wilayah Asia. Dengan modal besar dan dukungan penuh dari pemerintah Belanda, VOC mulai memperluas pengaruhnya. VOC pertama kali tiba di Indonesia pada awal abad ke-17 dengan tujuan utama menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Batavia, yang kini kita kenal dengan Jakarta, menjadi pusat perdagangan utama Belanda di Asia Tenggara. Dengan perjanjian dan teknik diplomasi, VOC berhasil menguasai banyak wilayah di Indonesia, termasuk Maluku, Sunda Kelapa, dan beberapa wilayah pesisir Sumatera dan Jawa. Tentu saja, kedatangan Belanda tidak diterima begitu saja. Berbagai kerajaan dan kesultanan di Indonesia, seperti Mataram, Aceh, dan Banten, berusaha untuk melawan kedatangan kolonial ini. Namun, dengan kekuatan militer yang lebih modern dan strategi perang yang licik, Belanda berhasil mengalahkan banyak perlawanan ini. Dengan menguasai jalur perdagangan dan membangun benteng-benteng pertahanan, Belanda memperkuat cengkeramannya di Nusantara. Mereka tidak hanya mengeksploitasi rempah-rempah, tapi juga mulai memperkenalkan sistem tanam paksa yang membuat banyak rakyat Indonesia menderita. Tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda pada abad ke-19 membuat rakyat Indonesia terpaksa bekerja di perkebunan tanpa upah yang layak. Sumber daya alam Indonesia dieksploitasi habis dan kekayaan yang dihasilkan digunakan untuk memperkaya Belanda. Sementara rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Namun penindasan ini tidak berlangsung selamanya. Rakyat Indonesia mulai bangkit dari perlawanan-perlawanan kecil hingga gerakan nasionalis besar. Semangat perjuangan untuk kemerdekaan semakin menguat. Hingga akhirnya pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kisah masuknya Belanda ke Indonesia adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan, darah, dan air mata. Dari penjajahan yang berlangsung selama lebih dari 3 abad, Indonesia akhirnya meraih kemerdekaannya. Semoga sejarah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan perjuangan demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.